Jadi teman-teman, Yo. sekarang nih 8:05. 6:05. Kita janjian tuh jam 6. Jam 6 kurang 2, gue udah kirim linknya. Maksud gue, di mana ada dokter yang kerjanya bener juga enggak, tapi lu ngaret terus gitu tiap kita rekaman. Maksud gue gini, teman-teman, gue jarang ngaret. Gue nggak pernah datang telat. Biasanya gue nggak datang sekalian. Kita janji kemarin terus gue nggak datang. Gue anti tuh ngaret. Gue nggak ada. Gue nggak pernah ngaret. Kalau nggak datang ya nggak datang. Nggak usah ngabarin. Mendingan gitu gue. Nah, Kalau menurut penelitian, Bud ya, laki-laki yang jadi idaman itu biasanya telat 5 menit, Bud. Karena bikin bertanya-tanya, bikin kangen. oh, gue telat sampai 2 hari. Lebih kangen gue, bini gue sih. Itu muak, Bud. Malah kalau bisa nggak usah pulang kalau bini lu. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita bakal bahas topik soal yang menurut gua cukup common dan banyak jadi pertanyaan di masyarakat. Ini aja pertanyaan buat gua sebetulnya sampai hari ini. Yan, apa iya kalau kita tidur dengan kipas angin menghadap ke kita tuh bakal sakit? Gua tidur nih, dia tuh kipas angin nih. Sakit gak tuh maksud gua? Sakitnya masuk angin. Masuk angin. Soalnya gini. Gua pernah tidur di atas di bawahnya kipas angin. Besok badan gua kayak meriang-meriang kayak ini kayak ngilu gitu. Ternyata gue lupa, gue itu nggak pakai kasur di lantai. Ngilu-ngilu lah gue besok langsung badan gue. Gue lupa ternyata. Jadi ternyata kipas angin itu membuat ngilu-ngilu juga sebenarnya. Gue kira kipas anginnya jatuh pas malam gitu ke badan lu, makanya lu ngilu gitu kan. Nah Yan, itu gimana? Itu benar nggak? Sebenarnya Bud ya, kita kembali lagi nih ke term masuk angin. Kalau buat sebagian orang awam itu kan masuk angin itu sebenarnya adalah kumpulan gejala nggak enak yang dirasakan oleh tubuh. Dan beda-beda gitu. Ada orang yang menganggap masuk angin itu adalah batuk pilek. Iya. Nah, habis kehujanan batuk pilek masuk angin nih. Nah, ada juga orang yang nganggapnya masuk angin itu adalah gejala-gejala penyakit lambung sebenarnya, kembung mual ya. Gitu. Wah, gue telat makan, masuk angin deh jadinya. Nah, kayak gitu kan. Nah, kebanyakan kalau misalnya pada kasus tertentu masuk angin itu sebenarnya cuma istilah ya. Jadi nggak ada tuh namanya penyakit yang benar-benar anginnya ada di dalam tubuh gitu. Masuk dari luar, masuk ke dalam tubuh nyebabin penyakit gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, sebenarnya tidur menggunakan kipas angin itu sebenarnya sah-sah aja. Ya. Oke. Tapi ada risikonya juga nih. Benar kata lu, kadang-kadang ada suatu kondisi di mana menyebabkan tidur pakai kipas angin itu kurang baik. Kenapa tuh? Contohnya yang pertama, lu tidur pakai kipas angin, tidurnya nyenyak, tapi ternyata kayak Budi lupa gitu kan, nggak pakai kasur. Bisa. Benar. Berarti yang pertama itu adalah lupa menggunakan alas gitu ya. Kebetulan kamarnya sakit. Gitu. Nah, terapinya gimana? Geplak palanya. Jadi inget pakai kasur. Terus. Nah, terus yang kedua adalah suasana kamar yang kotor. Bingung dong, apa hubungannya kan? Jadi sebenarnya bukan cuma di suasana kamarnya aja ya, tapi lebih tepatnya termasuk kipas anginnya juga gitu. Nah, kipas angin itu kan sifatnya dia memutar angin, ya iyalah ya. Tuh kan, makanya gua males sebenarnya podcast begini karena informasinya tuh apa ya? Gua nggak tahu ini berguna apa nggak buat kalian. Nggak guna ini sebenarnya. Bingung gua ini. Angin yang dihasilkan oleh kipas angin itu sendiri bisa menyebarkan debu yang ada di sekitar kita. Oke. Gitu. Jadi contohnya misalnya ya, kipas anginnya bersih. Tapi lu tinggal misalnya ada lemari atasnya nggak pernah dibersihin, di atasnya ada debu. Kalau misal lu tidak menggunakan kipas angin, otomatis debunya akan stay di sana, ya kan? Begitu menggunakan kipas angin, debunya nyebar kemana-mana. Nah, buat orang terhadap debu itu menjadi masalah. Atau kondisinya kipas angin lu bersih, tapi elunya kotor, ya kan? Jadi kotor semua satu kamarnya, udah kan? Tadinya kotornya lu doang, satu kamar jadi kotor. Jadi bisa nggak sebenarnya? Gua ngerti. Terus ada yang ketiga. Jadi begitu kamarnya bersih, gue masuk, tutup bentar, begitu keluar kamarnya kotor gitu ya. Terus ya. Nah,
Nah, atau kipas anginnya sendiri nggak pernah dibersihin. Nah, sehingga lu tahu kan, kalau kipas angin itu kan penggunaan yang lama itu kan apa namanya? Kotor. Nggak cuma kipasnya ya, apa sih Jaring. jaringnya. Jaring-jaringnya itu sendiri kan kadang-kadang juga penuh dengan debu tuh. Paham. Karena nggak pernah dibersihin, pada saat dipakai itu malah menyebabkan debu kemana-mana. Nah, buat sebagian orang yang hidungnya sensitif atau dia alergi terhadap debu itu kan kadang-kadang kecil banget, kita nggak nyadar. Lu jangan ngebayangin debu yang benar-benar tebel banget yang apa yang kelihatan dengan mata kasat gitu. Ini debu-debu tipis yang kadang-kadang nggak nyadar. Jadi orang nyalainnya adalah anginnya. Padahal kotoran yang ada di udaranya itulah yang nyebabin gejalanya. I see, oke. Yan, kalau gitu berarti sebetulnya direct angin ke kita itu nggak ada masalah? Direct anginnya nggak ada masalah. Tapi ada catatan juga nih, Bud. Ada beberapa penyakit, contohnya. Tapi sampai saat ini apa namanya fisiologinya belum jelas. Contohnya misalnya lu tahu penyakit Bell's palsy? Nggak pernah dengar. Penyakit apa tuh? Nah, btw, Bell's palsy itu jadi ada kelumpuhan pada wajah sisi sebelah kanan atau sebelah kiri, ya. Biasanya sih cuma sisi seperempatnya aja. Nah, itu dia nyebabin lu nggak bisa melakukan pergerakan apa-apa. Jadi gejalanya seperti orang stroke. Padahal bukan tuh ya, bukan. Bell's palsy namanya. Bell's palsy. Teman-teman bisa coba cek, searching. Kalau misalnya masih pengen tahu lebih lanjut mengenai Bell's palsy, tapi itu bukan stroke ya. Stroke itu dia mengenai sisi seluruh tubuh sebelah kanan atau kiri, seluruh tubuh. Tapi kalau Bell's palsy dia hanya pada wajah. Nah, itu disinyalir salah satunya adalah karena ada pembengkakan saraf yang akibat terkena angin yang terus-terusan. I see. Kena angin direct gitu ya, maksudnya direct langsung gitu ya, dekat gitu ya? Ya, tapi itu bukan hanya kipas angin ya, maksudnya udara dingin. Ini juga AC. bisa di luar negeri nih, luar negeri. Ya AC. Atau misalnya kalau di luar negeri pada saat anginnya kencang, buka mobil. Nah, itu beberapa kasus juga buka jendela mobil, itu juga ada tuh beberapa kasus yang terekam. Jadi pada saat udara dingin, mungkin musim gugur atau musim dingin gitu. Jadi anginnya mau angin-angin yang benar-benar dingin gitu. Menerpa wajahnya menjadi kaku, terus nggak lama timbul keluhan Bell's palsy. Itu bisa. Itu Bell's palsy itu berarti kan sementara ya? Kayak begitu udah normal lagi atau seterusnya tuh? Ya, sementara. Jadi itu kan disinyalir karena pembengkakan saraf. Jadi kalau misalnya saraf yang bengkak itu balik ke normal, maka fungsi otot wajahnya akan balik lagi. I see. Oke. Okay. Ada yang mau kan seperti itu gitu. Oh, oke. Oke, gua paham. Jadi sebetulnya kalau ada orang bilang kipas anginnya kan kalau tidur dulu gitu ya, gua masih pakai kipas angin ya. Kipas anginnya ngadepin ke tembok biar nggak langsung kena. Itu dengan hubungan dengan masuk angin atau dengan badan kembung-kembung tuh nggak ada hubungannya ya? Sangat nggak relate ke situ ya? Nggak relate ke sana, tapi memang ada baiknya juga seperti itu sih, Bud. Jadi kalau kita terkena paparan angin yang terus-menerus, nggak semua orang nyaman. Itu satu kuncinya. Gitu. Ada yang kalau misalnya dia merasa nyaman, nggak ada masalah, ya sudah. Tapi tetap disaranin adalah lu menggunakan fitur spin. Jadi nggak menyorot ke satu arah aja, jadi ke semua arah. Dengan cara itu sirkulasi udara di kamar juga jauh lebih bagus. Gitu. I see. Atau lu menggunakan yang tadi Kak Budi bilang, jadi kita nggak direct langsung ke badannya, tapi kita pantulin ke tembok atau misalnya ke tempat yang lain. Harapannya sebenarnya sama sih, agar sirkulasi udara di kamar itu berputar gitu. Jadi jadi udara di kamar itu lebih sejuk, lebih nyaman, tidurnya lebih enak. I see. Oke, got it. Oke. Gua kebayang. Terus tadi kan Adrian sempat ngomong ya, teman-teman yang mungkin masih tertarik lanjut bisa search soal Bell's palsy. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia emang nggak tahu-tahu banget. Jadi teman-teman lu search sendiri. Gue tadi udah ngomong, cuman gue bilang, teman-teman gini, maaf ya, maksudnya gue mewakili Atex minta maaf. Maksud gue, Adrian emang nggak bisa memberikan informasi lebih lanjut soal Bell's palsy gitu. Jadi lu orang search aja. Kayaknya Wikipedia lebih daripada Adrian. Lu minta maaf dong ya, maksud gue. Nggak enak lah sama pendengar kita. Kayaknya kan kita dokter, tapi kan nggak bener banget informasinya gitu. Lu nggak minta maaf lah. Gimana maksud gue? Gue nggak menyangka. Oke. Berarti sebetulnya gini. Gue tanya ya. Kalau kan maksud gue gini. Kadang-kadang tuh, lu ngerti nggak kalau suasana ruangan lu dingin, lu pakai AC, lu ada kipas angin, itu kan dinginnya akan menyebar gitu ya. Kebayang ya?
Misalnya lu kalau gua ke mall gitu, lu kan suka ada banyak toko-toko gitu, terus mereka play kipas angin, kipasnya dingin nih. Waktu kecil gue merasa gila kipasnya dingin ya, terus pernah beli sekali. Kok panas ya di rumah? Karena kan di mall tuh dingin gitu. Jadi kipas itu kan ngeluarin anginnya dingin gitu. Nah, pertanyaan gue, kalau misalnya kita pakai AC gitu ya, terus kita pakai kipas angin, enggak sih, ini nggak penting sih sebenarnya. Udahlah kita kelas aja lah. Habis itu gue 2 menit. Sebenarnya gara-gara Bell's palsy itu sih gue jadi gak konsen karena gue merasa kita dapat jempol ke bawah lagi dalam 2 menit. Apaan sih nih orang ngomong apa gitu. Justru kan bikin mereka dengerin sampai akhir biar kita dapat banyak views-nya, sebenarnya gitu ya sebenarnya. Nah, teman-teman, gue tanya Yan, ada nggak kipas angin yang lu sarankan? Gini, kipas tuh kan ada yang satu gede bulk gitu ya di atas, ada yang dia lurus muter. Nah, lu merasa ada efek signifikan nggak? Atau enggak lah, semua sama aja gitu? Wah, lu pasti nggak nyampe ilmunya nih, gue tahu deh. Kenapa lu jadi nanya kipas angin kayak gue? Lu nanya sama gue, nggak apa kok yang bagus kok. Oke. Kalau dari gue, kalau sebenarnya sih kalau dari segi kesehatannya sih nggak ada masalah. Cuma memang mesti disesuaikan juga sama ukuran ruangan sama jarak dari kipasnya ke orang. Nggak mungkin kalau misalnya ruangannya kecil, lu ruangannya kecil berarti kan lu naruh kipas anginnya deket dong dengan posisi tubuh misalnya. Kan lu pakai blower gitu loh. Iya. Ya itu kan nggak akan nyaman juga gitu. Tapi kalau dari gue sih gue lebih memilih prefer adalah kipas angin yang bisa di sini ya. Jadi memang sorotan anginnya itu nggak mengena ke satu titik aja gitu. Dia bisa kena ke seluruh titik, ke seluruh ruangan, otomatis overall sirkulasi ruangan juga akan lebih bagus. Oke. Nah, buat teman-teman yang Adrian tadi bilang buat kalian yang miskin rumahnya kecil pakai yang gitu. Dia masuk nyindir orang ya. Gue sih nggak mau bilang teman-teman rumahnya kecil miskin, enggak lah. Maksudnya buat kita semua pasti kita punya preferensi. Sekali lagi minta maaf kalau Adrian suka menyinggung soal keuangan, ras dan mungkin kecerdasan dia. Jadi teman-teman minta maaf sekali lagi. Nah, buat teman-teman yang mau support kita katanya di Senin dan Kamis kita akan ngomong beragam info kesehatan, baik mitos-mitos maupun info-info beredar. Jadi lu teman nggak ya? Ya, satu pesan gue adalah kita tahu sebenarnya masalah bukan di anginnya, tapi sebenarnya lebih kepada kebersihan kipasnya, kebersihan ruangannya. Nah, itu aja yang diperhatiin. Lebih baik sih kipas jangan tunggu sampai kotor ya. Justru kalau udah kotor itu berarti kemungkinan debu-debu halus itu udah ada gitu. Jadi mungkin dibersihkan secara rutin, juga seminggu sekali, 2 minggu sekali. Termasuk juga jaga kebersihan kamar. Terutama kalau misalnya menggunakan kipas untuk anak kecil. Nah, anak kecil kan jauh lebih sensitif nih terhadap debu dan mungkin ada ya kita nggak tahu ya, bisa aja mungkin ada kutu atau tungau dan lain sebagainya. Yang kalau misalnya kita gunakan kipas angin makin menyebar. Jadi pastikan kebersihan ruangan, kebersihan kipas angin agar untuk kesehatan pengguna kipas anginnya. Itu aja. Jadi sampai sini aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye.